eh Gimana ya? Coba yang didapatkan kira-kira apa dari yang dibaca itu? Kira-kira siapa yang mau lah? Siapa yang Nah dulu, tapi dikit nggak apa-apa ya. Ini bukunya yang Syekh Abdul Fattah kemarin, yang waktu itu kan beli ya, jadi nggak ada PDF-nya. Nah di sini ada 5 judul besar, tapi saya baru baca satu judul dari halaman 27 sampai 52. Di situ tentang betapa pentingnya waktu. Jadi belum masuk ke materi bagaimana para ulama mengatur waktunya, belum masuk ke manajemen waktu para ulama. Baru di si penulis ini menegaskan betapa pentingnya waktu gitu. Nah, yang saya dapat sih dikit ya. Jadi intinya waktu itu sangat penting sekali. Sebenarnya tidak hanya untuk penuntut ilmu dan para ulama, karena setiap orang tuh pasti merasa waktu itu penting, baik itu kayak petani, terus dokter dan lain-lain, semua itu merasakan waktu itu sangat penting, sangat urgent. Nah, tapi di sini penulis ingin menspesifikasikan buku ini untuk para penuntut ilmu dan para ulama gitu. Nah, kenapa? Karena menurut penulis sekarang-sekarang ini semangat menuntut ilmu tuh sudah menurun, sehingga kualitas keilmuan menurun, karya-karya juga menurun. Nah, makanya dia ingin kayak mengobarkan semangat gitu pada kita para penuntut ilmu, dan supaya kita mengetahui bahwa dulu-dulu itu para ulama tuh sangat memaksimalkan waktu gitu. Nah, tidak hanya itu, di dalam Al-Qur'an juga banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan waktu itu sangat penting gitu. Contohnya kayak surat Al-Asr yang gampang ya. Wal asri misalnya, demi masa yang kayak gitu, wasyamsi, dan demi matahari kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya itu adalah waktu kan yang Allah sebutkan. Nah, karena saking pentingnya sampai Allah itu menggunakan kata sumpah di situ kan, demi gitu kan, demi waktu gitu, demi matahari dan lain-lain. Nah, artinya itu sangat penting gitu. Nah, dan ayat itu turun, menurut penulis ayat itu turun dalam kondisi yang sangat penting juga gitu, saat Rasul sedang dituduh oleh orang-orang musyrik bahwa Allah tuh telah meninggalkan kamu gitu kan, membiarkan kamu gitu kan. Nah, maka ayat itu turun sebagai bukti Allah belum meninggalkan Rasul gitu kan. Bukan belum sih, tidak akan lah. Nah, terus juga ayat-ayat tentang waktu itu mengingatkan, yang dalam Al-Quran itu mengingatkan bahwa semua manusia itu adalah rugi gitu, rugi kecuali orang yang memang memanfaatkan waktu untuk beriman dan beramal soleh kayak gitu. Ayat-ayatnya banyak ya, kayak wasakhkhara lakumul laila wan nahar, yang seperti itu, Allah menjelaskan siang malam dan lain-lain. Itu ayat tentang waktu itu sangat banyak, artinya memang dalam Al-Quran sendiri menegaskan waktu itu sangat penting gitu. Nah, kayak gitu. Terus ada yang sedikit sih yang pesan penting gitu di yang halaman terakhir pada judul ini. Waktu itu Imam Syafi'i itu pernah berkata gitu kan, aku tuh bertemu dengan para sufi gitu. Jadi yang aku dapatkan tuh ada dua hal. Yang pertama itu waktu itu seperti pedang gitu. Jadi kalau kita tidak memenggal waktu, jadi waktu yang memenggal kita gitu. Karena kalau waktu itu udah berlalu, dia nggak bisa balik lagi gitu, nggak bisa dikejar gitu. Kalau hal-hal lain kan kayak bisa diambil gitu. Kalau waktu enggak, kalau udah berlalu, udah ganti yang sekarang ya berarti yang sekarang gitu. Udah kita nggak bisa ngejar lagi yang kemarin gitu. Terus yang kedua, kalau kita tidak, kata Imam Syafi'i, kalau kita tidak menyibukkan waktu kita dengan kebenaran, maka kebatilan akan menyibukkan kita gitu. Nah, yang kayak gitu tuh yang sia-sia gitu. Nah, jadi intinya waktu tuh sangat penting banget gitu. Kayak gitu sih, baru segitu stat yang dibaca sampai halaman 52. kalau di buku itu kan ada yang namanya eh thesis statement ya. Beratnya satu kalimat, ya, satu atau dua kalimat, yang mana dengan satu dua kalimat itu
bisa menyimpulkan keseluruhan buku. Nah, kira-kira dari buku itu thesis statement-nya apa? Misalkan, ya itu seperti apa istilahnya? Kita mencari ide pokok dari semua yang kita tulis itu. Nah, itu kan nanti yang lain-lain itu kan cuma penjabaran-penjabaran dari ide pokok itu, berpusat kepada satu kalimat itu. Gitu. Ya, misalkan kalau dalam itu misalnya waktu itu begitu berharga, waktu itu begitu penting. Gitu. Nah, itu kan thesis statement misalkan. Ya kalau misal nggak tahu ya kalau buku itu apa thesis statement-nya gitu, tergantung yang bacanya. Nah, kan dari bab 1 sampai bab terakhir itu pasti akan ngomongnya waktu itu penting, waktu itu penting, waktu itu penting, waktu itu penting. Tapi kan cuma dijabarkan. Intinya kan cuma yang penting waktu itu adalah penting. Ya. Nah, kira-kira apa tesis statement-nya dari buku itu? Apa yang Eh, ingin disampaikan oleh si penulis dari buku itu dalam satu kalimat? Gitu. Nah, itu yang namanya tesis statement. ini sih apa? Kalau yang di bab awal juga ada disinggung tadi. Jadi kan sebelum masuk ke yang tadi itu sebenarnya dijabarin dulu tentang pokok-pokok nikmat Allah ya. Ada nikmat apa sih ibadah dan lain-lain kayak gitu. Nah, di situ sempat dibilang bahwa waktu itu adalah nikmat Allah yang paling agung gitu. Jadi di antara keseluruhan nikmat Allah itu waktu itu nikmat Allah yang paling agung karena waktu itu sama dengan usia kita gitu. Karena setiap manusia itu tidak terlepas dari waktu gitu. Jadi apa ya bahasanya? Ya waktu itu nikmat Allah yang paling agung gitu. Kayak gitu. Masih belum satu paragraf, masih belum satu kalimat, masih Belum satu kalimat ya. Aduh. satu kalimat. Pokoknya ide pokok terpenting dari buku itu apa? Satu kalimat yang menunjukkan itu. Misalkan, ya kita beli buku, ya kita baca buku tentang ternyata bumi itu datar. Nah, itu tesis statement kan, bumi itu datar. Nah, pasti dalam buku itu kan bercerita banyak tentang bukti-bukti ini segala macam. Nah, itu kan bumbu-bumbu dari bukunya. Tapi intinya kan buku itu ingin apa? Memberitahu kita bahwa bumi itu datar. Gitu. Nah, itu yang tesis statement. Gitu. Jadi bumi itu datar. Nggak pakai karena. Kalau karena itu nanti tugasnya si penulis ngisi buku-bukunya. Ya. Ya. Nah, coba nanti setiap buku itu pasti punya ada yang namanya tesis statement. Artinya poin apa utama dari si penulis ingin nulis buku ini tuh? Apa yang ingin dikasih ke si pembacanya gitu. Pasti ada tesis statement itu. Nah, tesis statement itu cuma simpel itu aja, bumi itu bulat, udah. Kita baca buku ratus-ratusan halaman, oh, penulis itu ingin apa? Ingin ngasih tahu kita kalau bumi itu datar misalkan atau bumi itu bulat. Udah itu aja tesis statement itu. Ya. Jadi itu yang namanya tesis statement. Jadi penting sekali untuk tahu tesis statement kenapa? Supaya kita nggak ngelantur aja membacanya. Kadang ada orang keenakan baca sampai akhir tapi nggak jelas kemana arah bacanya. Nah, nanti kalau jelas arah bacanya pasti kelihatan tesis statement-nya apa. Jadi berangkat si penulis dari tesis statement itu nanti dikembangkan ide-ide itu seperti itu. Yang pertama tesis statement namanya. Yang kedua kira-kira kebaruan dari buku ini apa? Misalnya berarti ini dari semua buku yang sudah dibaca mengenai tema sejenis ya atau ya pokoknya buku yang sejenis lah. Apa yang baru dari buku ini dibandingkan buku-buku yang lain? Atau kalau baru pertama kali baca buku tentang ini berarti baru semua. Berarti harus dijabarkan semua poin-poinnya. Nah, fungsinya apa untuk mengetahui kebaruan ini? Supaya nanti kita bisa membandingkan antar buku gitu. Jadi kadang kan kita lupa ya, maksudnya kita udah baca buku ini beberapa tahun lalu, isi bukunya apa? Udah lupa gitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa isi bukunya. Kita cuma baca sekilas aja. Sekali baca terus udah. Nah, salah satu cara mencari tahu isi bukunya, kita cari tahu hal baru apa yang didapatkan dari buku ini, dari pengalaman kita membaca. Kira-kira apa? Atau sebelumnya pernah buku baca sejenis nggak? Baca buku sejenis. Bukan tentang waktu ya, kalau tentang waktu itu bagian pokok. Berarti tentang apa ini bukunya namanya? Kalau tentang waktu banyak sih, Ustaz, tapi di sini kayaknya lebih ke apa?
para Eh, ulamanya itu. temanya dulu, tema besar bukunya ini masuk ke bagian mana nih? Tema besarnya tentang waktu, Ustaz. Waktu para Itu ulama. khusus itu. Itu khusus. Manajemen, tentang manajemen. Ya, ini bisa masuk ke, sebenarnya ini kan bisa masuk misalkan ke pengembangan diri. Nah, pengembangan diri itu kan banyak, ada dari sisi manajemen waktu, dari sisi bagaimana bersikap kepada orang lain, ya itu kan banyak tuh. Nah, salah satu pokok yang di sini kan manajemen waktu, ya, pengembangan diri dalam sisi manajemen waktu. Nah, dari buku-buku tentang pengembangan diri, ada nggak pernah baca buku sejenis itu dulu pertanyaannya. Kalau kita mencari kebaruan nanti ternyata belum pernah baca buku, ya baru semua. Belum, Ustaz. Nah, berarti semua yang didapatkan itu informasinya merupakan kebaruan namanya. Nah, berarti harus ada poinnya. Nanti ketika membaca buku pengembangan diri yang sejenis, akan ditemukan sesuatu yang belum ada di buku yang sudah dibaca sebelumnya ini. Nah, itu namanya kebaruan di buku kedua. Nanti baca buku ketiga dengan tema sejenis, dapat lagi sesuatu hal baru. Nah, itu yang kebaruan namanya. Nah, kebaruan itu penting untuk penulis. Kenapa? Kalau sudah ada, ya nggak ada gunanya, orang udah baca. Beda kisahnya aja, beda beda penulisnya aja. Ya, misalkan Anda pengen buat buku tentang bumi itu bulat, itu buku nggak akan ada yang beli. Gitu. Kenapa? Orang juga udah tahu bumi itu bulat. Gitu. Dan juga orang udah banyak buku penulisan yang membuktikan kalau bumi itu bulat. Nah, kalaupun ingin membawa tema bumi itu bulat, maka harus ada sesuatu yang baru dari bumi itu bulat. Apa kira-kira? Apa kira-kira yang baru dari bumi itu bulat misalnya? Fakta terbaru apa yang belum pernah diungkap sama orang lain? Nah, itu fungsinya buku baru. Nah, dengan ada punya yang seperti itu, orang akan tertarik beli buku kita atau membaca buku kita. Intinya sebenarnya membaca. Kalau misalnya temanya itu juga, ya orang, wah, udah pernah saya baca ini gitu. Jadi nggak ada intinya, nggak ada isinya bukunya. Itu namanya novelty. Ya, sebenarnya satu buku dengan yang lain itu pasti ada berkaitan, berhubungan. Pasti. Kadang dari buku ini nanti yang membaca mengalami ketidakpuasan, istilahnya. Kok cuma segini gitu. Nah, nanti dia akan, berarti kan ada sesuatu yang belum dikeluarkan dari bukunya itu. Nah, itu nanti akan dia buat di buku yang baru. Nah, buku yang baru itu nanti menjadi novelty atau kebaruan dari yang dia ingin tulis itu. Oke. Sebenarnya bagus ya kalau diselesaikan bukunya. Lalu dibikin reviewnya, itu bagus sekali sebenarnya. Bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ibarat. Ya, kalau belum bisa nulis buku sendiri, setidaknya mereview bukunya orang itu lebih bagus ya. Bedakan antara review sama resensi gitu kan. Kalau resensi itu murni dari si pembacanya gitu. Jangan ada campur tangan kita. Ibaratnya ya kalau misalnya dia ngomong begitu, ya kita bilang dia ngomong begitu. Nggak usah dikritik-kritik dulu, gitu. Nggak usah ditambah-tambah, nggak usah dibumbuin. Ya udah, mereka bilang begitu, ya udah begitu. Nah, itu resensi murni. Nggak usah ditambah-tambahin. Kalau mau ditambah reviewnya, ditambah bagaimana pendapat, nanti berikan bagian tersendiri di akhir kah gitu, seperti itu. Ya, menurut kita bukunya bagaimana? Ya misalkan gini kan biasanya yang kita sering pernah kan melihat buku, ada buku yang coba untuk mempertemukan antara Sunni dan Syiah misalkan seperti itu. Ya, titik temu antara Sunni dan Syiah. Nah, bagi sebagian orang yang anti dengan Syiah ini, mereka belum baca bukunya pasti langsung punya sesuatu di otaknya, di akalnya gitu kan. Wah, ini buku pasti gini gini gini. Udah ada negatifnya dulu, dia belum baca bukunya. Nah, itu sebenarnya salah caranya, cara membaca bukunya. Membaca buku itu pertama kali itu nggak boleh ada yang namanya pandangan kita. Gitu. Pandangan kita itu nanti di akhir. Kita harus terima semua yang dibaca, yang disampaikan sama si penulisnya. Lalu kita ramu sendiri gitu. Jadi penulisnya ngomong ini, nanti baru terakhir baru mau masukkan kritik. Nah, sekarang kalau kritik itu langsung aja di awal, baru bab 1 kritik, bab 2 kritik. Jadi inti dari bukunya nggak dapat, kritiknya juga nggak nyambung. Gitu. Seperti itu.
Nah, itu salah satu hal yang penting juga. Nah, nanti bikin semacam itu 1 halaman, 2 halaman, ya. Terbitkan di Kompasiana, mau di Kureta, mau di apa lagi. Ya, kalau bisa terbit di Republika itu kan bagus kan. Nah, itu terbit sana nanti banyak yang baca sebulan bisa berapa ratus ribu dapatnya. Ya. Kalau nulis di internet itu ada yang bayar kalau misalnya banyak yang baca. Ya. Karena website mereka lah untuk dagang. Untuk kalau lihat Kompasiana itu kan kiri, kanan, atas, bawah tuh iklan semua. Nah, kalau website antum apa namanya tulisan antum menjanjikan orang banyak ke sana, itu kan yang di kiri ada ya kita lagi baca tentang apa di Kompasiana, di kiri kok ada logo Indomie gitu kan, sebelah kanan logo Royco, bawah logo apa gitu. Nah, itu mereka bayar nanti. Bayar ke yang nulis gitu. Ya. Oke. Lanjutkan bacanya, tambah buku yang lain, banyak-banyak membaca. Jadi itu yang penting tadi ya, ke setiap membaca itu pasti ada yang namanya thesis statement. Jadi penulis itu maunya apa sih? Gitu. Terus buku panjang-panjang itu maunya apa sih? Gitu. Ya. Bahkan kalau nulis karya ilmiah juga kan gitu, intinya kan sederhana aja gitu kan. Itu kan yang bab 1, bab 2 itu kan pembuktian aja. Bab 1 itu definisi, bab 2 itu nanti prosesnya, bab 3 itu pembuktiannya aja. Intinya kayak kesimpulannya cuma 1 baris kan. Satu satu paragraf maksimal. Intinya misalkan eh, Imat ingin meneliti misalkan ternyata orang yang bisa bahasa Arab itu lebih cepat hafal Al-Qur'annya. Nah, misalkan itu kan sebuah judul penelitian bisa itu kan. Bagaimana ternyata bahasa Arab itu bisa membuat orang lebih cepat menghafal Quran. Nanti Imat wawancara, Imat apa namanya cari bikin kuesioner kan ke 1.000 orang yang hafal bahasa Arab, 1.000 orang yang nggak hafal bahasa Arab. Nah, ini bagaimana hafalan Qurannya yang bagi 1.000 orang yang bisa bahasa Arab, bagaimana hafalannya 1.000 orang. Nanti kesimpulannya apa? Kesimpulannya pasti ternyata orang yang bisa bahasa Arab lebih cepat menghafal Quran. Udah itu aja kan. Tapi bukunya kan 200 halaman, 100 halaman. Nah, itu yang namanya thesis statement. Nah, kebaruannya apa? Belum ada orang yang pernah nulis tentang ini. Gitu. Sesuatu yang baru untuk ditulis. Nah, seperti itu. Itu yang penting dari sebuah buku itu. Ya, jadi baca buku itu tujuannya itu. Termasuk misalkan cerita-cerita, buku-buku cerita, kisah-kisah. Ya, itu kan kalau kecil-kecil tuh buku hewan itu misalkan kisah si kancil, kancil dan apa misalnya. Ya. Apa kisah kancil yang untuk pernah dapatkan? Kancil dan buaya, kancil dan harimau. Nah, ketika Anda ingin menulis tentang kisah si kancil lagi, berarti Anda harus dapatkan kebaruan kisah kancil apa yang belum ada. Hanya kancil versus dinosaurus misalkan itu. Nah, itu kan kebaruan-kebaruan yang belum ada gitu. Belum ada kisah kancil ketemu sama dinosaurus. Kancil ketemunya sama buaya sama harimau gitu. Nah, sekarang kancil ketemu dinosaurus, nah gimana kok bisa ketemu dia? Nah, kan orang kan tertarik untuk bacanya. Kalau antum bikin buku kancil versus kancil bertemu dengan buaya, nah itu orang udah tahu kisahnya, orang udah pernah baca. Seperti itu. Ya. Oke, ada lagi tambahan dari bukunya? Ustadz. Oke, cukup. Terima kasih. Terus siapa lagi? Ustadz, Ana belum selesai baca bukunya, Ustadz. Nggak apa-apa. Yang penting sudah mulai berusaha untuk membaca. Ya. Tapi sebelum ngebahas buku, boleh tanya nggak, Ustadz? Apa tuh? Tentang tadi ngedengar surat Al-Asr jadi inget ini apa namanya? Nggak fenomena juga sih, kebiasaan kali ya. Kalau di SD sini anak Bekasi gitu, di wilayah Bekasi, dari zaman saya SD sampai sekarang kayaknya, kalau misalnya doa pulang itu bacanya surat Al-Asr. Saya tahu kalau di luar daerah Bekasi apa iya pakai Al-Asr, surat Al-Asr gitu kalau doa mau pulang sekolah gitu. Ya. Siti
Pakai Al-Azhar nggak? Pakai Iya, Al-Azhar nggak sama tuh? sama Sama Al-Azhar. ya? Ah, ya, Ustadz Timat pakai Al-Azhar juga nggak Ustadz Timat? Pakai Al-Baqarah. Iya, jadi ya pertanyaannya kenapa sih surat Al-Asr kok kayak nggak nyambung gitu sama sekolah, sedangkan doa pertamanya ya Robbi zidni ilma kan, raditu billah, tapi kenapa terakhirnya kok jadi surat Al-Asr ya, dan itu ya gitu dipakai sampai sekarang. Ya, Ustaz. Mungkin ada pendapat dari antum, Ustaz? Apa enggak tahu jawabannya? Walau alam ya, baru pernah dengar juga, ternyata Bekasi beda ya. Sama Ustaz, kayak Siti juga di Kuningan ya? Iya, Al-Azhar di Kuningan. Sama juga Ustaz. Di Padang berarti enggak? Mungkin Ya, maksudnya supaya anak-anak itu gimana ya, ketika di sekolah mereka diberi bimbingan sedemikian rupa, ya istilahnya kan di sekolah itu nggak ada waktu luang kan, istirahat cuma berapa lah gitu kan. Punya waktu itu memang benar-benar digunakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Nah, mungkin tujuannya ketika di akhir itu dibaca Al-Asr itu untuk menjadi itu juga, menjadi apa namanya, sebagai sarana mengingat ya, kalau seandainya sudah seperti ini sedemikian rupa, jangan sampai dihancurkan kebiasaan baik ini di rumah dengan melakukan hal yang tidak baik, mungkin seperti itu ya. Allah alam siapa yang bikin pertama kali itu seperti itu, filosofi seperti itu juga kalau misalnya belum ya bisa menarik tuh kalau misalnya tulis tentang itu gitu. Ya bikin aja misalnya Al-Asri apa ya, Al-Asr dalam pusaran SD Bekasi gitu. Bagaimana, kenapa anak-anak Bekasi kok baca itu? Kan itu sebuah hal yang baru gitu. Ibaratnya kalau mungkin belum ada yang itu ya, nggak tahu kalau belum udah ada yang itu. Nah, bagaimana filosofinya, latar belakangnya seperti itu? Kan suatu yang baru juga seperti itu. Nah, berangkat dari situ ya, jadi latar belakang penulisannya karena saya orang Bekasi yang sering dengar atau baca Al-Asr ketika pulang sekolah, membuat saya ingin mendalami lebih dalam mengenai surat Al-Asr ini. Kenapa surat Al-Asr ini begitu ya, digunakan sedemikian rupa di daerah saya? Nanti dikembangkan ke A, B, C, D, E, F. Intinya ini, nah itu udah jadi sebuah buku. Jadi intinya ya tanya orang Bekasi harusnya. Bukan orang Bekasi nanya orang luar Bekasi ya. Kayaknya itu salah pertanyaan. bener ya. Orang Bekasi nanya orang luar Bekasi. Harusnya orang luar Bekasi nanya, loh kok dia Bekasi kayak gini gitu. Nah, harusnya begitu pertanyaannya. Orang luar Bekasi yang nanya. Itu cuma ya daerah-daerah tertentu saja yang menggunakan surat Al-Asr sebagai doa penutup di sekolah ya, Ustaz. Kirain Ya semuanya. Allah alam lah. Ya. Kasih Ustaz. Terus kalau buku yang saya ambil itu kemarin apa ya? Abu Nawas ya, Abu Nawas. Judulnya Abu Nawas. Sebenarnya saya baru kenal juga sih sama Abu Nawas dari tulisan yang baru saya baca. Sebelum-sebelumnya mungkin kenal dari syair Abu Nawas yang sering saya dengar waktu di sekolah gitu ya. Itu apa namanya, makna yang tersirat di dalamnya tuh kayaknya dalam. Ternyata ada bukunya gitu. Jadi tertarik ya buat baca. Ya, gimana Ustaz? Jadi presentasiin apa Isi tadi? bukunya apa? Isi bukunya dulu singkat aja, singkat. Jadi Ya, bukunya tentang apa gitu? bukunya. Jadi buku yang saya baca ini adalah kumpulan-kumpulan kisah dari kutipan-kutipan naskah yang diambil dari Lembaga Budaya Republik Indonesia kalau nggak salah. Ada nama latinnya, saya nggak bisa bacanya. Ada di halaman pertama kan, mungkin bukunya udah di-share ya kemarin di grup. Nah itu diambil dari kisah 1001 Malam tentang
kejenakaannya Abu Nawas dalam menghadapi berbagai masalah, berbagai isu di masyarakat, gimana cara dia menghadapi masalah gitu. Nah, kebetulan saya bacanya baru bab 1, nggak bab 1 juga sih, baru 1 kisah yang dari halaman 1 sampai halaman 8 kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah sampai halaman 8. Ya, kisahnya Abu Nawas ini, apa sih? Dia sedang apa lagi, kisah menghadapi apa dia? Oh ya, Masalahnya apa? Yang saya baca ini menceritakan awal apa sih? Awal menceritakan sejarah Abu Nawas dari awal sampai dia hijrah ke Baghdad dan bertemu dengan Sultan Harun ar-Rasyid. Ya, seperti itu. Nah, kalau saya baca dari kata pengantar dari sudut pandang penulis di kata pengantar, kebetulan belum baca yang lain-lain. Nah, sepertinya penulis ingin menunjukkan bagaimana bagaimana cerdiknya Abu Nawas dalam menghadapi suatu masalah. Nah, masalah yang pertama itu adalah wasiat bapaknya tentang pengangkatan beliau sebagai kadi. Kadi itu kayaknya diserap dari kodi ya Ustaz. Mau nanti diperbaiki kalau ada salah. Kadi dari kodi yaitu hakim di zaman beliau tahun berapa ya? 800-an Masehi kayaknya. Kan Abu Nawas lahirnya tahun 756 Masehi kalau nggak salah. Iya, mana sih bukunya? Ya di situ. Terus ya, jadi wasiat bapaknya sebelum beliau berpulang ke Rahmatullah adalah peringatan tentang konsekuensi dan resiko yang akan didapat ketika orang menjabat sebagai kadi, sebagai penghulu hakim, sebagai hakim yang memutuskan suatu perkara melalui syariat Islam. Kalau saya baca dari definisi Wikipedia kayaknya. Nah, seperti itu. Jadi beliau berpesan ketika ingin meninggal, berpesan pada Abu Nawas untuk mencium aroma di kedua telinga beliau. Nah, terus Abu Nawas melakukannya. Nah, ketika didapati aroma yang 1 dan 2-nya berbeda. Yang kanan itu berbau wangi, yang kiri itu berbau busuk katanya. Nah, ternyata penjelasan daripada bapaknya adalah resiko daripada menjadi seorang hakim ya seperti ini gitu. Kalau karena saya di saat saya menjabat sebagai hakim, saya mendengarkan satu yang lainnya dan yang lainnya tidak gitu. Gimana sih? 2 orang datang kepada beliau untuk memohon jalan keluar, meminta jalan keluar untuk akan masalahnya, tapi beliau hanya mendengarkan 1 daripada 2 itu. Nah, otomatis dari situ ya kalau misalnya zaman sekarang mah katanya nggak profesional gitu ya. Dia lebih mengutamakan hasrat pribadinya daripada hukumnya gitu. Hukum. Ya dah. Terus nah seperti itu, jadi seorang Abu Nawas ini mengambil hikmah bahwasannya mengambil hikmah bahwasannya menjadi seorang kadi itu yaitu resikonya. Sebenarnya bapaknya nggak memesankan kepada Abu Nawas untuk tidak
jangan masuk gimana sih, agar jangan menjadi seorang kadi. Nah, tetapi ya terserah gitu. Kalau kamu tidak ingin menjadi seorang kadi, silahkan membuat alasan yang logis kepada Sultan Harun ar-Rasyid, seperti itu. Nah, Abu Nawas ternyata setelah beberapa hari bapaknya beneran meninggal, dan diambillah hikmahnya kepada Abu Nawas bahwa saya tidak ingin mengambil resiko yang sangat besar gitu. Akhirnya Abu Nawas pura-pura gila gitu, singkatnya, berpura-pura jadi orang yang tidak waras untuk menghindari dirinya terpilih menjadi seorang kadi, seperti itu. Nah, hikmah yang saya ambil ya gimana? Jadi cuplikan daripada kisah Abu Nawas ini sebenarnya cukup menarik, karena bagaimana beliau ini bertingkah itu tidak menyinggung, maksudnya gimana ya, jenius, enggak jenius juga, ya cerdik aja, seperti ya kancil juga, kayak kura-kura sama kelinci, enggak juga ya, ya kancil sih yang cerdik. Ya kancil yang cerdik, seperti itu, Ustaz. Kira-kira dari yang beberapa halaman yang dibaca itu dapat nggak thesis statement-nya? Jadi penulisnya sebenarnya ingin apa sih dari menceritakan kisah Abu Nawas itu? Jadi kayaknya sedikit gimana sih? Jadi intinya penulis tuh menceritakan kisah-kisah Abu Nawas yang sedemikian rupa, itu kira-kira tujuannya apa sih? Ada satu kalimat penting apa sih yang bisa jadi ingin apa sih penulis itu nulis itu? Apakah cuma sekedar gurauan pengen nulis saja gitu? Atau ya karena kan tidak mesti ketika buku cerita lalu otomatis itu tidak ada tujuan di baliknya kan, itu pasti ada tujuan. Misalkan ada seorang penulis ingin menulis mengenai setiap masalah itu ada solusinya, misalkan itu kan tesis statement, setiap masalah itu ada solusinya. Penulis ingin menyampaikan bahwa setiap masalah pasti ada solusinya, dan solusi itu nggak mesti harus sesuatu yang serius, kadang juga sesuatu yang sifatnya jenaka atau bercanda. Nah, dari sana mungkin diceritakan tentang beberapa kisah-kisah orang yang menyelesaikan masalah dengan hal itu gitu. Nah, berarti kan intinya tadi di awal itu menyelesaikan masalah dengan sesuatu yang sifatnya jenaka, seperti itu. Nah, kira-kira kalau dari sini apa yang ingin disampaikan? Satu kalimat tesis statement. Ya, kalau sebenarnya sih nggak mesti ada juga, karena baru beberapa halaman juga bisa menyimpulkan juga. Tapi kalau misalnya ada di pendahuluan, jadi nggak tahu ya, maksudnya apakah disampaikan gitu. Dia melihat realita apa dalam hidupnya sehingga dia merasa butuh untuk menceritakan kisah-kisah Abu Nawas kepada orang banyak, seperti itu. Kalau dari sisi penulis itu tidak menceritakan tentang pribadinya sih, kayak nggak nggak cerita tentang sisi kehidupannya, kenapa dia bisa sampai ngutip kenapa dia bisa jadi ngutip kisah Abu Nawas ini sebenarnya, kalau kayak gitu. Tapi di situ diceritain kalau misalnya dia menukil kisah Abu Nawas karena kisahnya ini tidak mati sampai seumur hidup gitu, sepanjang zaman. Nah, mungkin kalau misalnya dari diambil dari singkat kisah dari yang awal tadi saya baca, mungkin bagaimana kita bisa mengambil hikmah biar menghadapi problematika sosial ini dengan cara yang cerdik gitu, dengan cara yang banyak cara gitu untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebenarnya tadi udah hampir mengarah ke sana tuh, tinggal dicari kesempurnaannya aja.
Jadi kan Abu Nawas ini merupakan interpretasi dari sebuah masalah yang ingin dibawakan. Ibaratnya gitu. Jadi ada masalah, saya ingin menceritakan ke orang tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini. Saya membawakannya dalam bentuk cerita, dan tokoh yang saya kira sesuai dengan ini adalah Abu Nawas seperti itu. Nah, berarti kita akan mengenal siapa Abu Nawas itu lebih dalam, siapa atau bagaimana sosoknya sehingga dia dijadikan tokoh di sini dalam buku ini seperti ini. Kenapa misalkan bukan misalkan siapa gitu, bukan kisah si Kancil misalkan. Kenapa Abu Nawas yang dipilih bukan si Kancil? Toh kan juga biasanya antara Abu Nawas dan Kancil kan sama-sama menceritakan kisah tentang dia ditemui sebuah masalah tapi dia bisa menyelesaikannya dengan cara yang unik gitu kan. Kesamaan Kancil sama Abu Nawas kan itu. Nah, kenapa kok si penulis ini menuliskan Abu Nawas? Berarti kan ada sesuatu yang beda dari Abu Nawas. Nah, itu nanti yang perlu dicari sebenarnya dari buku ini gitu. Nah, kira-kira pernah baca buku sejenis nggak? Tapi harus tahu itu dulu tadi, pokok utamanya dulu, ya thesis statement-nya dulu. Kalau kita tahu thesis statement-nya, nanti kita bisa membandingkan dengan buku-buku lain yang pernah dibaca dengan thesis statement yang hampir mirip atau sejenis. Lalu nanti muncul yang baru dari buku ini adalah ini. Kalau buku sejenis mungkin kisah-kisah yang diangkat dari legenda Indonesia kayaknya deh, Ustaz. Nah, kira-kira apa yang beda dari buku ini? Atau penulisnya cara menulis atau menceritakannya seperti apa? Ada yang beda nggak dari buku-buku yang pernah dibaca? Nah, yang jelas beda sih Ustaz, kalau misalnya dilihat dari literatur Indonesia. Apa yang beda tuh? Gaya penulisannya atau gaya apanya? Ya bagaimana cara menyampaikan kisahnya itu sedikit rumit kalau misalnya dari kisahnya Abu Nawas. Kalau misalnya orang yang mikirnya nggak tajam, bukan nggak tajam, maksudnya kayak susah, sedikit susah gitu untuk buat dimengerti. Kalau misalnya ya gitu, sedikit susah kayaknya. Nah, tapi kalau berarti kan buku ini bukan untuk dibaca dalam keadaan benar-benar santai ibaratnya. Harus ada apa sebenarnya namanya? Santai cuma mikir. Santai yang mikir. Nah, itu kan penting jadinya. Jadi orang ketika mendengar itu kan jadi punya pertimbangan untuk membaca buku ini atau tidak seperti itu. Nah, itu salah satu juga yang penting dalam membaca buku seperti itu ya. Ya sama tadi, kalau misalnya diselesaikan bagus ya, nanti disampaikan itu poin-poinnya tadi itu aja sebenarnya dalam sebuah buku itu ya. Thesis statement-nya apa, jadi intinya penulisnya mau apa sih gitu dari buku itu, lalu apa yang baru dari buku ini, udah itu aja sebenarnya intinya, udah nggak ada yang lain-lain, itu sebenarnya bumbu-bumbu aja. Nah, jadi setiap buku yang dibaca itu cari dua hal itu seperti itu. Ada tambahan lain? Nggak ada sih. Oke, cukup berarti ya. Terima kasih ya. Lumayan lah. Cuman nggak tahu ya, wallahu alam ya, apakah jangan merasa terbebani dengan membaca itu ya. Membaca itu udah jadi hal yang wajib sebenarnya. Kita aja yang kurang, kebiasaan orang Indonesia kurang baca. Yang informasi sudah ditulis lengkap-lengkapnya masih nanya kan gitu. Dan pernah itu kan nulis pengumuman selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya, tapi masih ada aja orang yang nanya, yang sebenarnya jawabannya ada pada informasi yang diberikan. Pernah nggak seperti itu? Sering sih. Nah, itu tandanya apa? Itulah orang Indonesia kayak gitu. Malas baca, maunya nanya aja. Ya. Padahal ada kalau mau baca. Nah, itu kebiasaan yang harus dirubah dari orang Indonesia. Oke, ada tambahan lagi kira-kira? Siapapun? Cukup ya. Nanti itu ditunggu ya hasil risetnya ya. Surat Al-Asr dalam pusaran SD Bekasi. Ya, studi kasus pembacaan surat Al-Asr di akhir mata pelajaran, di akhir sekolah. Ada pasti ada filosofinya perlu diteliti. Gitu. Kayaknya masuk ke agama gitu nggak sih? Kan kalau ayat kursi di akhir sholat gitu misalnya,
selepas sholat baca ayat kursi kan itu beberapa ada Iya, yang nulis. itu riset itu. Itu namanya riset question gitu. Ibaratnya kenapa sih ya mengapa anak-anak SD di Bekasi setelah pulang sekolah bacanya surat Al-Asr? Itu kan research question itu. Pertanyaan penelitian itu. Nah, itu nanti akan dicari kan, ya. Pergi ke masjid cari ustadz Bekasi ya, jangan ustadz luar Bekasi. Kalau luar Bekasi belum tahu. Ustadz Bekasi, kenapa di situ? Ya, jadi ada sudut pandang ustadznya, kenapa kok di SD ini bacanya Al-Asr gitu. Ya. Kenapa bukan yang lain? Kenapa itu? Terus juga misalkan tanya ke SD, pergi ke SD-nya yang baca itu, kenapa? Apa sejarahnya baca ini? Lalu bandingkan dengan SD yang lain. Nanti ada hasil penelitiannya. Itu jadi hasilnya. Oke, ada lagi ya, cukup ya? Kalau nggak ada ya, itu riset penting. Oke, terima kasih. Silakan lanjutkan baca bukunya, tambah buku baru juga boleh. Ya. Antum terbitkan publik itu hasil yang tadi antum cerita-cerita ini ditulis terus diterbitkan itu lebih bagus lagi. Ya. Sekian, terima kasih. Tadi nggak pakai salam bukannya. Itu pakai salam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bukunya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.